잠깐만 are you ready 내가 신호를 주면 하나 둘 셋 세고 눈을 떠봐 못되는 내가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ulfa Hasibuan dengan NIM D1A020046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kultural masyarakat desa. Nah, baiklah, saya akan menampilkan PPT-nya. Nah, ini dia. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih tentang pengertian desa. Nah, yang pertama, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perbuatan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur biografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut. Nah, dalam pengertian umum, desa adalah pemukiman manusia di luar kota yang penduduknya berjiwa agraris. Nah, suatu pedesaan masih sulit untuk berkembang. Bukannya mereka tidak mau berkembang, tapi suatu hal yang baru terkadang bertentangan dengan apa yang leluhur mereka ajarkan. Karena itu, masyarakat pedesaan sangat tertutup dengan hal-hal yang baru karena mereka masih memegang teguh adat-adat yang leluhur mereka ajarkan. Oke, slide selanjutnya tentang ciri-ciri masyarakat desa. Nah, ciri-ciri masyarakat desa ini yang pertama itu adalah afektivitas. Nah, afektivitas ini ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Perwujudan dalam sikap ini dan perbuatan seperti perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita oleh orang lain dan menolongnya tanpa pamrih. Kemudian itu orientasi kolektif. Nah, orientasi kolektif ini, sifat ini merupakan konsekuensi dari afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat. Intinya semua harus memperlihatkan keseragaman bersama. Kemudian itu partikularisme. Nah, partikularisme ini pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subjektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Kemudian itu adalah askripsi. Nah, askripsi ini berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang diperbolehkan berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan dan keturunan. Kemudian itu kekabaran atau diffusionness. Nah, ini yaitu sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Nah, masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut, pendapat Talcott Ferguson dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan masuk ke materi tentang aspek-aspek kultural masyarakat desa. Nah, yang pertama itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah suatu yang berwujud berupa alat dan berbagai teknologi untuk keperluan hidup manusia, tata nilai, dan berbagai aturan tertib sosial untuk menjaga keberlangsungan sistem yang ada, baik ekonomi, sistem sosial, dan berbagai sisi kehidupan manusia lainnya. Oke, selanjutnya, nah, pengertian kebudayaan menurut para ahli
Yang pertama itu menurut Sheila Sumarjan dan Sulaiman. Nah, menurut mereka, kebudayaan adalah sebagai hasil sebuah karya, cipta dan karya masyarakat. Sedangkan menurut Harton dan Han mendefinisikan masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat. Tuh. Oke, next selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu yang pertama sistem kepercayaan. Kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Nah, yang keempat itu adalah bahasa. Yang kelima, kesenian. Keenam itu sistem mata pencaharian hidup. Dan yang terakhir adalah sistem teknologi. Oke, next selanjutnya. Nah, aspek kultural masyarakat desa terorientasi pada jangkauan mengenai gambaran-gambaran asli masyarakat desa, yaitu masyarakat pertanian. Nah, masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum. Nah, artinya sering tidak disadari adanya diferensiasi atau perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek yang terkandung dalam komunitas petani. Nah, contohnya, diferensiasi dalam komunitas petani itu akan terlihat berdasarkan perbedaan dalam tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang mereka tanam, teknologi atau alat-alat yang mereka gunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, topografi, dan kondisi fisik geografi lainnya. Nah, selanjutnya itu gambaran umum untuk diferensiasi masyarakat petani itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah petani bersahaja yang disebut juga petani tradisional. Nah, golongan ini kaum petani yang masih tergantung dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan dan teknologi mereka. Produksi mereka ditujukan pada suatu usaha untuk menghidupi keluarga. Sedangkan yang kedua itu petani modern atau agricultural entrepreneur. Nah, yang ini kaum petani yang menggunakan teknologi dan sistem pengolahan modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran. Sistem pengolahan pertanian mereka dalam bentuk agribisnis, agroindustri, dan berusaha mengejar keuntungan. Berbeda sekali ya. Nah, selanjutnya itu kebudayaan tradisional masyarakat desa. Nah, konsep tradisional masyarakat desa mengacu pada gambaran tentang cara hidup masyarakat desa yang hidupnya masih tergantung pada alam. Nah, menurut Paul Halendes, pengaruh alam terhadap pola kebudayaannya masyarakat desa dapat ditentukan oleh 3 faktor. Nah, yang pertama itu adalah sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian. Nah, yang kedua itu tingkat teknologi mereka yang mereka gunakan. Yang ketiga, sistem produksi yang diharapkan. Nah, dari faktor di atas maka terciptanya kebudayaan tradisional. Apabila masyarakat amat tergantung kepada pertanian, tingkat teknologinya rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, next selanjutnya itu tentang unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan ini yang pertama, pengembangan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alam. Nah, masyarakat desa petani mengembangkan tingkat dan bentuk adaptasi terhadap berbagai kekhususan lingkungan alam, sehingga dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa pola kebudayaan masyarakat desa terikat dan mengikuti karakteristik khas lingkungan alam. Kedua itu rendahnya tingkat inovasi masyarakat karena adaptasi pasif terhadap alam, lagi-lagi alam. Nah, tingkat kepastian terhadap elemen alam, jenis tanah, tingkat kelembapan, ketinggian tanah, pola geografis dan lain-lainnya cukup tinggi, sehingga mereka tidak perlu memerlukan hal-hal yang baru karena mereka
merasa telah diatur dan ditentukan oleh alam. Nah, yang ketiga itu tebalnya kepercayaan terhadap tahayul. Konsep tahayul merupakan proyeksi dari ketakutan atau ketundukan mereka terhadap alam disebabkan karena tidak dapat memahami dan menguasai alam secara utuh. Nah, next selanjutnya itu yang keempat, pola kebiasaan hidup yang lamban. Nah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dipengaruhi oleh irama alam yang tetap dan lamban. Nah, yang kelima itu sikap yang pasif dan adaptif masyarakat desa. Nah, terhadap alam juga nampak dalam aspek kebudayaan material mereka yang bersahaja. Kebersahajaan itu nampak misalnya pada arsitektur rumah dan alat-alat pertanian. Nah, kemudian itu rendahnya kesadaran akan waktu. Faktor ini didasari oleh keterikatan mereka terhadap alam yang memiliki irama sendiri yang tidak terikat oleh waktu. Nah, selanjutnya faktor alam juga mempengaruhi kepribadian masyarakatnya. Sebagai akibat dari kedekatannya dengan alam, orang desa umumnya mengembangkan filsafat hidup yang organis. Artinya mereka cenderung memandang segala sesuatu sebagai suatu kesatuan dan tebalnya rasa kekeluargaan. Nah, yang kedelapan itu kecenderungan masyarakat yang serba praktis. Dalam segala hal yang mereka tidak terbebani hal-hal yang kompleks. Mereka tidak perlu berbicara panjang lebar dan berbahasa basi satu sama lain. Hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya sifat-sifat jujur, terus terang, dan suka bersahabat. Nah, yang kesembilan ini terciptanya standar moral yang kaku di kalangan masyarakat desa. Moralitas dalam pandangan masyarakat desa adalah sesuatu yang absolut, tidak dapat dikompromi antara baik dan buruk, serta cenderung pemahaman clear cut definition. Nah, maksudnya itu pemahaman hitam putih. Nah, selanjutnya itu adalah aspek-aspek kultural lainnya itu seperti yang pertama, agama atau kepercayaan yang sering merupakan elemen pokok yang menjadi kultural fokus pola kebudayaan suatu masyarakat, lebih-lebih untuk masyarakat yang relatif masih bersahaja. Yang kedua itu adalah adat istiadat atau berbagai bentuk tradisi. Bentuk tradisi atau termasuk sistem kekerabatan. Nah, yang mengatur seluruh kehidupan masyarakatnya. Kemudian tuh adat istiadat atau tradisi itu adalah identik dengan kebudayaan, sebab dalam adat istiadat atau tradisi tersebut telah terkandung sistem nilai, norma, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya yang cukup lengkap menjadi pedoman perilaku kehidupan mereka. Nah, yang ketiga itu yaitu sistem mata pencaharian masyarakat. Nah, untuk sebagian pola kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat tidak terlepas dan bahkan merupakan refleksi dari cara hidup. Nah, selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang saya dapat paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada materi yang saya paparkan kurang tepat, boleh komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.